Halo sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Zul Ahmad Fauzan dalam acara Hermina Podcast. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada suatu tema nih. Temanya itu tema yang sangat umum di masyarakat, tapi sebenarnya itu cukup penting, cukup banyak kasusnya dan cukup bisa menimbulkan bahaya yang yang nggak bisa diremehkan, teman-teman Hermina semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian, sahabat Hermina sekalian. Saya ditemani sama pakar di bidangnya nih. Beliau juga sudah cukup berpengalaman. Guru saya juga untuk beberapa kasus pertanyaan yang kita temukan di lapangan. Mari kita sambut saja, kita perkenalkan dengan Dr. Randri Fazrali Manda, spesialis penyakit dalam. Ya. Selamat sore dokter. Selamat sore dok. Gimana kabar dok hari ini? Baik, dok? Alhamdulillah dokter. Oke. Baik, sekedar pengenalan, Dr. Randi ini dia adalah dokter spesialis penyakit dalam pada Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Di sini beliau juga menangani banyak kasus penyakit dalam, terutama berhubungan dengan metabolik ya dokter. Ya, betul. Metabolik, dan terutama tema yang kita bahas nih, dok. Kita nih ngebahas nih ada satu tema dok. Ya. Ini judul temanya ini kan gastritis nih dok. Ya. Kita sekarang nih gastritis itu kan kalau di masyarakat umum nih yang saya temuin di masyarakat nih dok, yang di IGD ataupun di poli ataupun banyak pertanyaan-pertanyaan tuh. Aduh dok, saya ini sakit lambung ya dok, lambung ya dok. Dok, sebenarnya itu apakah sakit lambung itu apakah langsung masuk gastritis atau cuma ada kayak dispepsia aja? Sebenarnya itu gastritis itu apa sih dok? Iya baik, ya, terima kasih dok. Jadi memang perlu kita samakan dulu nih definisi atau persepsi mengenai gastritis atau asam lambung ya. Kalau di masyarakat awam itu memang mereka menganggap atau menyebut penyakitnya itu adalah sakit lambung atau MAH gitu ya, atau beberapa yang lebih pintar ngomongnya gastritis atau GERD gitu ya, ada yang ngomong GERD juga, ada yang bilang juga dispepsia. Namun ini sebetulnya kalau kita telaah lebih lanjut memang berbeda ya. Jadi kalau gastritis sendiri itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peradangan atau inflamasi pada mukosa atau lapisan dari gaster atau lambung. Namanya kan gastritis ya. Gastritis itu gaster dan itis. Gaster itu adalah lambung, itis adalah peradangan. Jadi peradangan pada lambung. Nah, peradangan pada lapisan lambung ini mengakibatkan gejala. Gejalanya apa? Yang paling sering dikeluhkan biasanya nyeri di daerah ulu hati. Nyeri di ulu hati, pasiennya mudah kenyang gitu ya. Kemudian sering begah gitu ya, atau sering sendawa. Nah, itu adalah gastritis. Tapi gastritis sendiri memang diagnosisnya harus ditegakkan untuk melihat endoskopi, secara endoskopik gitu. Jadi kita dilihat ke dalam, melalui endoskopi atau dengan kamera kecil masuk ke dalam lambungnya, dilihat apakah betul ada gambaran luka atau kemerahan atau peradangan pada lapisan lambung tersebut. Jika memang iya betul ada peradangan, ada kemerahan pada lapisan lambungnya, maka itu kita sebut dengan gastritis. Nah, ada yang kita kenal juga dengan dispepsia. Nah, dispepsia ini adalah suatu kumpulan gejala. Jadi suatu sindrom dia, suatu kumpulan gejala, bukan suatu penyakit. Gejalanya itu meliputi rasa cepat kenyang, begah, sendawa, kemudian rasa perutnya tidak nyaman, bloating ya, rasa tidak nyaman seperti itu. Nah, dispepsia sendiri ini dibagi menjadi fungsional atau secara anatomis memang ada kelainan. Kalau secara anatomis ada kelainan ya gastritis itu tadi. Tapi kalau kita endoskopi kok normal hasilnya, lapisan ususnya lapisan lambungnya itu tidak ada peradangan segala macam. Ini kita bisa menganggap ini sebagai dispepsia fungsional. Functional dyspepsia itu biasanya paling banyak disebabkan karena gaya hidup atau lifestyle. Misalnya pasiennya mudah stres, mudah cemas, atau kemudian kurang tidur gitu ya. Banyak masalah, akhirnya bikin asam lambungnya mudah naik, menimbulkan gejala dispepsia yang fungsional. Nah, ada satu lagi yang namanya GERD. Nah, kalau GERD itu gastroesophageal reflux disease ya. Gastro itu lambung, esophageal itu kerongkongan, reflux itu artinya kembali ke atas, disease itu ya penyakitnya. Nah, kalau ini sebetulnya mirip-mirip, cuman dia jadi pada normalnya itu kan dari kerongkongan ke lambung kita punya satu klep ya, gastroesophageal junction ya. Itu ada klepnya itu one way sebetulnya, satu arah ke bawah, nggak bisa balik lagi ke atas. Cuman kan ada gaya hidup yang kurang baik dan segala macam, klep ini akhirnya menjadi melemah. Pelemahan dari klep ini yang mengakibatkan asam lambung yang dari lambung yang harusnya tidak kembali ke atas, akhirnya dia kembali ke atas. Iya. Nah, problemnya adalah lapisan
mukosa atau lapisan lambung dan kerongkongan itu kan berbeda. Peruntukannya juga berbeda dan fungsinya juga berbeda. Kalau yang di lambung cenderung lebih tahan asam, kalau yang di kerongkongan tidak tahan asam. Akibatnya kalau asam dari lambung naik ke atas ke kerongkongan, maka kan terasa sensasi seperti panas terbakar di dada atau heartburn. Heartburn, ya. Itulah yang kita sebut dengan GERD itu tadi. Menarik nih dok. Jadi banyak di masyarakat tuh kan, gastritis nih. Kayak banyak ketemu sama saya di dok, ini sakit perut nih. Banyak ini dok, hobi makan pedas, hobi makan asam. Itu betul nggak sih dok sebab-sebab gastritis tuh kalau misalnya paling sering nih di lapangan nih banyak makan pedas, banyak makan asam, keseringan ngopi atau sering begadang. Itu berarti itu termasuk yang ini ya dok ya. Tadi yang ada mungkin karena kita belum endoskopi mungkin bisa masukkan ke kriteria dispepsia fungsional atau sementara dispepsia. Nah itu kira-kira kita bisa membedakan nggak dok dari misalnya dari anamnesa pasien tadi, kayak misalnya dari pola makannya dia, dari lifestyle-nya dia, ataupun kita ternyata nggak sempat endoskopi nih dok. Jadi kita cuma gali sebabnya, ini habis begadang nih tadi malam nih, ini habis lagi banyak tuntutan kerjaan nih dok, itu bisa nggak sih dok kayak gitu? Iya, sebetulnya kalau memang kita tidak memiliki fasilitas endoskopi, di mana tidak semua rumah sakit juga punya endoskopi ya. Jadi memang kita sangat mengandalkan pada wawancara atau anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kalau untuk makanan, tadi memang kembali lagi seperti makanan pedas, makanan-makanan yang asam atau bergas tinggi, itu memang secara langsung dia tidak mengakibatkan si gastritisnya ini. Tapi dia bisa memperberat jika sudah memang pasiennya memang punya bakat untuk terjadinya gastritis. Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan gastritis yang paling sering itu sebetulnya adalah konsumsi rokok, tembakau, kemudian konsumsi alkohol, kemudian pasiennya memiliki riwayat di keluarganya, misalnya orang tuanya atau kakak atau adiknya juga memiliki gastritis atau memiliki kanker kolon. Nah, itu dia risikonya untuk timbulnya gastritis itu lebih tinggi. Ya, namun makanan-makanan yang tadi disebutkan, misalnya pedas, asam, kafein, teanin dari teh juga, dairy products turunan dari susu sapi, misalnya kayak yogurt, keju. Nah, itu dia bisa mengakibatkan produksi asam lambungnya jadi berlebihan. Begitu produksi asam lambung berlebihan, ya pasti gejalanya akan lebih sering kumat, gitu. Tapi secara langsung dia tidak menyebabkan si gastritis itu. Berarti dia nggak, ini ya dok ya, kalau dia makan makanan kayak ini kan santer banget di masyarakat dok. Kalau misalnya kita sering dok makan pedas asam, apalagi sekarang kan media tuh kan banyak, apalagi YouTube tuh kan banyak mukbang. Saya pernah sering lihat tuh dok kan, wah ini orang makan pedas banget nih, apa nggak jadi gastritis gitu kan. Dan dari jangka waktu kalau intensitasnya itu terus menerus, bahkan dari lambung yang tadi ya tidak ada masalah, dari gastrik nggak ada masalah, itu bisa memicu gastritis juga. Bisa, betul. Apalagi mungkin kita juga perlu mengingatkan sahabat Hermina bahwa ada satu kuman yang memang sangat spesifik, dia itu berkembang biak dan tinggal di lambung kita, dan dia tahan asam. Yaitu namanya Helicobacter pylori, yang dokter juga udah pernah dengar ya. Nah, Helicobacter pylori ini dia kumannya bersembunyi di dalam mukosa atau lapisan lambung tersebut, sehingga dia mudah berkembang biak dan bisa masuk ke dalam sel-sel di lambung. Nah, begitu dia masuk ke dalam sel-sel di lambung, ini akan merusak dari sel-sel yang fungsinya adalah melindungi tadi. Akhirnya lapisannya menjadi tipis, kemudian kelenjar-kelenjarnya jadi bermasalah, menimbulkan reaksi radang, akhirnya gastritisnya nggak sembuh-sembuh. Makanya kadang-kadang ada pasien yang datangnya dengan keluhan gastritis terus berulang ke dokter, ya dikasih obat omeprazol, lansoprazol, udah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Kemungkinan besar ada infeksi Helicobacter pylori-nya. Karena kalau ada infeksi Helicobacter pylori-nya, jelas treatmentnya atau terapinya akan berbeda. Begitu. Berarti kan kalau dia ada kuman ini dok, biasanya itu jadi pertanyaan. Nah, dari mana sih dok kuman ini munculnya dok? Apa dia langsung masuk ke lambung aja, atau memang kita dapat dari makanan apa, seperti apa tuh gimana dok? Jadi bagus ya. Jadi memang Helicobacter itu biasanya masuk dari luar. Dari luar, Ya, entah dari makanannya tidak dimasak dengan matang, atau dari tangan kita sendiri nih. Kita nggak makan, kita makan tapi nggak cuci tangan. Jadi itu hal sederhana tapi sering terjadi di masyarakat. Mereka nggak sadar, kita makan aja nggak cuci tangan, kumannya masuk lewat tangan kita ke mulut, lalu berkembang biak di lambung. Gitu. Berarti masakannya itu harus yang matang ya, dok ya? Jelas. Waduh sayang. Hati-hati tuh sahabat Hermina bagi penggemar yang rare, medium rare gitu kan. Padahal harus hati-hati. Enak tuh, harus hati-hati sekali ya. Dok, ini kan sudah. Satu lagi dok, satu lagi. Ini saya juga paling sering nemuin di masyarakat ini dok. Selain memang karena memang lifestyle itu kan, untuk masalah tadi yang pertama dispepsia fungsional ataupun dispepsia yang anatomis, itu paling sering ini dok saya temukan
ini kok sakit lambungnya perih banget. Emang habis ngapain? Habis makan pedas? Enggak, saya nggak suka makan pedas, nggak ngerokok, nggak ngopi, nggak begadang, nggak stres. Cuma memang kemarin 2 hari ini badan saya pegel-pegel nih dok, pegel-pegel. Terus saya kok karena belum makan ya sudah saya langsung ini aja minum obat warungan buat ngilangin pegel-pegel. Itu bisa mengindus gastritis juga Iya, dok? betul. Jadi memang ini juga salah satu penyebab yang paling sering mengakibatkan gastritis ya, obat-obat warung. Oh iya itu. Obat-obat warung kan isinya kalau kita sebutnya NSAID atau NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Misalnya apa? Meloxicam, natrium diclofenac, kemudian asam mefenamat, ibuprofen ya. Nah, itu semua adalah obat-obat yang bisa menimbulkan gastritis. Kenapa? Karena begini. Lambung kita itu memiliki satu lapisan atau satu zat kimia yang kita sebut dengan prostaglandin. Prostaglandin ini memiliki efek untuk melindungi lapisan lambung tadi. Nah, sedangkan obat-obat anti nyeri atau anti demam itu dia bekerja untuk menghambat prostaglandin. Memang begitu prostaglandinnya terhambat, nyerinya berkurang karena kan untuk timbulnya nyeri butuh prostaglandin tersebut. Nah, begitu obat nyerinya masuk, prostaglandinnya terhambat, akhirnya lapisan yang melindungi lambung ini akan berkurang sampai hilang. Akhirnya apa? Nyeri pasiennya karena asam lambungnya langsung kena ke sel yang tidak terlapisi. Nah, ini sebetulnya memang perlu kejadian atau action yang berulang-ulang sehingga bisa menimbulkan keluhan seperti itu ya. Kalau misalnya minumnya cuma sehari 2 hari sih biasanya nggak ada masalah. Oleh karena itu kenapa kita sering anjurkan kalau pasien-pasien yang butuh obat nyeri atau obat demam itu kita suruh makannya setelah makan besar. Jadi jangan perut kosong. Jangan perut kosong ya dok. Oke. Perut kosong nih harusnya obat lambung ini aja juga sebelum makan. Oke dok, ini kalau misalnya kita sudah terdiagnosa nih dok, gastritis misalnya, gastritis kita sudah endoskopi, sudah gastritis, ditemukan misalnya memang ada proses inflamasi atau peradangan di gaster itu, nggak sampai erosif sih dok, tapi jelas ada peradangan. Itu bisa disembuhkan nggak sih dok sebenarnya dok? Iya, sebetulnya bisa, tapi memang butuh disiplin ya, konsisten, disiplin, mengubah gaya hidupnya. Jika yang merokok, stop merokok. Jika yang minum alkohol, di stop alkoholnya. Bagi yang suka makan yang pedas, santan, tinggi asam ya jelas harus dikurangin gitu ya. Dan juga harus mengontrol stres, manajemen stresnya harus baik, nggak boleh susah tidur gitu ya, tidurnya harus cukup, nggak boleh begadang gitu ya. Plus ditambah dengan pemberian terapi PPI atau ya seperti omeprazol, lansoprazol. Nah itu kan dia ada golongan-golongannya atau tingkatannya. Jadi boleh kalau dari tingkat yang primer atau yang tingkat pertama dimulai dulu dengan omeprazol gitu ya. Nggak mempan juga boleh dinaikkan secara bertahap. Kalau misalnya sudah beberapa kali dinaikkan obatnya, penggunaannya sudah 1-2 bulan nggak ada perbaikan, baiknya di-refer ke dokter penyakit dalam atau dokter penyakit dalam konsultan gastroenteropatologi gitu. Boleh nggak sih dok kita tambah? Misalnya kan ada GERD juga nih dok, tadi esophageal reflux disease tadi dok. Jadi kita biasanya itu kan sahabat karib tuh dok, antara si gastritis sama GERD tuh kan udah biasa gastritis, lama-lama dia jadi GERD dekat-dekat tuh dok. Nah pengobatan dari GERD ini kan memang dia ada pemberian sukralfat, itu pemberian sukralfat itu untuk apa sih dok biasanya dok? Iya, sukralfat itu sebetulnya terapi tambahan ya atau adjuvan aja ya, bukan terapi utamanya. Sukralfat itu tujuannya adalah memberikan proteksi tambahan bagi mukosa lambungnya, jadi lapisan lambungnya diberikan proteksi tambahan. Tapi memang utamanya adalah si PPI tadi, atau ada yang menggunakan AH2 agonis ya, seperti ranitidin gitu ya. Nah, tapi memang untuk dilihat efektivitasnya lebih bagus adalah penggunaan PPI karena PPI itu dia selain bisa menurunkan sekresi dari asam lambungnya, dia juga bisa memberikan proteksi terhadap lapisan dari lambung tersebut. Oke, terakhir nih dok. Ya. Jadi kalau kita udah tahu nih sahabat Hermina untuk masalah sakit gastritisnya, dispepsianya tadi, terus sebabnya apa, obat-obatannya seperti apa. Nah, pencegahan tadi sudah ya dok ya, untuk disiplin tadi ya dok, yang kunci utamanya disiplin untuk bisa disembuhkan tadi. Nah, biasanya balik nih dok, pertanyaan paling umum dari pasien-pasien rawat inap terutama dok. Dok, saya tuh nggak boleh makan apa sih, yang seperti apa? Kita bilang, bisa saya bilang tuh kalau pasien-pasien yang ingin pulang, oh ibu nggak boleh, misalnya ibu suka makan pedas, nggak boleh makan pedas yang berlebihan lagi. Aduh dok, tapi makanan pedas tuh saya nggak bisa dok, nggak makan nggak pedas. Itu gimana tuh dok, solusinya tuh dok paling sering? Iya susah ya, makanya harus disiplin tadi saya bilang. Jadi kalau untuk mengatasi supaya keluhan ini tidak sering berulang, nomor 1 kuncinya adalah lifestyle management atau modifikasi gaya hidup atau menjaga supaya apa yang masuk ke dalam lambung kita itu tetap adalah makanan-makanan yang tidak mencetuskan asam lambung atau gas yang berlebihan, termasuk makanan yang pedas, makan asam,
kopi, teh, kemudian turunan susu, dairy products, lalu sayuran-sayuran yang bisa membuat gas tinggi, misalnya apa kayak brokoli atau kol, itu kan gasnya tinggi. Itu dia bisa mengakibatkan asam lambung mudah naik. Jadi oleh sebab itu makanan-makanan tersebut harus dikurangi. Sebetulnya bukan dipatang sama sekali ya, tapi tetap harus dikurangi. Karena tiap orang juga berbeda-beda nih. Nggak bisa kita pukul rata bahwa kalau pedas semua pedas harus dihindari, nggak. Jadi mungkin ada beberapa orang yang memang masih tahan dengan pedas, ya silakan saja, nggak masalah. Selama bisa dikontrol dan dalam tahap yang masih wajar. Gitu ya. Yang paling utama tadi tetap rokoknya harus di stop, karena memang penelitiannya banyak sekali ya, rokok ini berhubungan erat dengan kejadian gastritis yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan kanker dari gaster atau lambung. Gitu. Oke dokter. Dokter, ilmunya bermanfaat sekali dok buat kita dan sahabat Hermina sekalian ya, sahabat Hermina. Jadi udah tahu kan teman-teman sahabat Hermina sekalian, gastritis itu apa? Dia peradangan pada gaster ya dok, pada lambung betul. Ya. Terus apa namanya, sebab-sebabnya tadi sudah dijelaskan, ada faktor pola makan, faktor lifestyle seperti merokok, minum kopi, terus apa namanya suka begadang, faktor stres juga berpengaruh ya dok. Betul. Dan dia berhubungan erat sama tadi GERD ya tadi ya dok, gastroesophageal reflux disease. Dan itu juga ada sebab lain dari obat-obatan seperti NSAID juga bisa. Untuk itulah makanya pentingnya kita minum obat itu harus berkonsultasikan dulu kepada tenaga-tenaga ahli ya, seperti kita para dokter atau tenaga kefarmasian untuk masalah obat-obatan ya dok. Jadi nggak sembarangan minum obat-obatan aja, dan juga dibaca petunjuknya. Lalu, apakah ini bisa disembuhkan? Bisa. Menurut dokter Randi tadi bisa disembuhkan, asalkan satu, selain memang obat-obatan tadi seperti golongan PPI, omeprazol, lansoprazol, disiplin. Disiplin merupakan kunci utama ya dok ya, betul. Untuk memperbaiki si gastritis tadi. Oke. Lalu yang terakhir untuk menjaga kesehatan asam lambung ya, balik lagi kalau makan makanan seperti apa, makan makanan yang sehat ya dok ya, terutama makan makanan sehat. Sayur-sayuran pun nggak semua sayur-sayuran bisa dimakan. Sayur-sayuran yang menghasilkan gas tinggi itu hati-hati dihindari ya dok ya, bukan dihilangkan sama sekali ya dok ya, kan kata dokter tadi juga kita nggak bisa pukul rata semua orang untuk lifestyle makannya. Dokter, terima kasih banyak dokter Andi atas segala ilmunya dok ya, semoga bermanfaat buat saya dan sahabat Hermina sekalian. Oke, untuk sahabat Hermina sekalian, kalau misalnya ada keluhan-keluhan seperti asam lambungnya meningkat, nyeri ulu hati, mual, rasa-rasa begah, sudah berobat nih dok, sudah berobat ke dokter umum berkali-kali, sudah berobat di klinik-klinik kok nggak ada perubahan juga. Jangan-jangan sahabat Hermina sekalian menderita gastritis nih. Jangan ragu, jangan bimbang untuk konsultasikan semuanya ke dokter spesialis penyakit dalam. Kita refer. Kita ada dokter Andi di Rumah Sakit Hermina Geriam Wisata dan ada dokter-dokter penyakit dalam lainnya yang memang sudah sangat mendalami dari gastritis tersebut. Selain memang untuk pelayanan kita di Hermina Geriam Wisata, selain memang ada dokter penyakit dalam, kita juga ada pelayanan ESPL untuk batu ginjal yang kecil, untuk berbagai jaminan BPJS, pribadi, asuransi, terutama BPJS sudah bisa untuk pelayanan di kita. Selain ESWL, untuk dokter-dokter penyakit dalam, kalau di refer ke kita juga bisa terima BPJS, semua sahabat Hermina sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak dokter Andi atas waktunya, atas ilmunya semuanya. Sahabat Hermina sekalian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dah.